Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is me again, Siti Nurmila. In the previous videos, we have talked about part of speech number 1, which is noun. And now, in this video, we are going to talk about pronoun. Atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai pronomina atau kata ganti kata benda. Pronoun is a word used as a substitute for a noun. Pronoun itu merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti dari kata benda. Nah, kita lihat contohnya di sini. Chu is my classmate. She appears to be the most beautiful in the class. So many boys admire her. Di sini, yang tadinya kata Chu itu diganti dengan kata she. Nah, she di sini disebut sebagai kata ganti kata benda, yang mana she ini menggantikan Chu. Kemudian di sini juga ada her, yang mana her ini juga sebagai pengganti dari Chu. Nah, makanya si pronoun ini fungsinya adalah untuk menghindari pengulangan dari kata benda. Gitu. Jadi, kalau tidak digantikan nantinya akan seperti ini. Chu is my classmate. Chu appears to be the most beautiful in the class. So many boys admire Chu. Nah, kalau seperti itu kan banyak pengulangan. Terus, makanya di sini digunakanlah pronoun untuk menghindari pengulangan tersebut. Oke, selanjutnya, nah ada banyak sekali jenis dari pronoun ini. Makanya untuk pembahasan pronoun itu sepertinya akan dibagi ke dalam beberapa video ya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu personal pronoun. Nah, personal pronoun ini merupakan kata ganti perseorangan, yang mana kata ganti perseorangan ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada subjective, dan yang kedua ada objective. Subjective pronoun dan objective pronoun. Kita lihat dulu yang pertama, subjective pronoun. Ini sepertinya kata-kata yang sudah biasa kita temui ya. Untuk orang pertama tunggal, saya. Bahasa Inggrisnya atau subjective pronounnya I. Kemudian untuk orang kedua, baik tunggal ataupun jamak, subjective pronounnya adalah you. Artinya kamu ataupun kalian gitu. Untuk orang pertama jamak, bahasa Inggrisnya atau subjective pronounnya adalah we. Artinya kami atau kita. Nah, untuk orang ketiga jamak, they. Artinya mereka. Kemudian untuk orang ketiga tunggal yang perempuan, she, dan untuk yang laki-laki, he. Kemudian untuk kata ganti benda, subjektif pronounnya it. Jadi seperti itu ya. I, you, we, they, she, he, it. Nah, mereka itu kata-kata tersebut merupakan subjektif pronoun. Kita lihat di sini yang kedua ada objective pronoun. Untuk I di sini objektif pronounnya menjadi me. You tetap you, kemudian we menjadi us, they menjadi them, she menjadi her, kemudian he, objective pronounnya him, kalau it tetap it. Nah, apa sih bedanya subjective pronoun sama objective pronoun? Ini adalah bedanya itu di fungsinya. Kalau subjective pronoun itu, pronounnya di sini semuanya fungsinya adalah sebagai subjek, atau nantinya itu akan berada di awal kalimat atau awal frasa. Kemudian objective pronoun itu tentunya fungsi di sininya, posisi mereka itu nantinya bertugas sebagai objek. Jadi akan ada di akhir kalimat atau di akhir frasa. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. Nah, di sini Hee-jin likes drawing. She started it when she was junior high school. Hee-jin suka menggambar. Dia memulainya ketika dia SMP. Nah, di sini Hee-jin merupakan subjek, dan subjek Hee-jin ini diganti dengan subjective pronoun yaitu she. Maka she di sini merujuk kepada Hee-jin. Kemudian selanjutnya ada she started it. Nah, it ini merujuk kepada drawing, dan it di sini posisinya sebagai objek ya. She started it when she was junior high school. Nah, she di sini fungsinya sebagai subjek, dan ini merupakan subjective pronoun.
karena dia mengawali frasa selanjutnya ya. She was junior high school. Kemudian contoh yang kedua ada Hyunjin and I went to a restaurant. We have delicious meal. Hyunjin dan saya pergi ke restoran. Kita makan makanan yang enak. Nah, Hyunjin and I di sini merupakan subjek. Nah, ketika ada kalimat selanjutnya, maka Hyunjin and I itu diganti oleh kata ganti kata benda, yaitu we, karena jamak gitu. Ini orang pertama jamak, maka jadi kita atau kami di sini. Bahasa Inggrisnya we. Nah, selanjutnya nomor 2 ada possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan yang tidak diikuti oleh noun. Kita lihat ini sebagai patokannya yang tadi, subjektif. I, you, we, they, she, he, it. Possessive pronounnya, di sini harusnya ada pronoun ya. Possessive pronounnya itu I menjadi mine, you menjadi yours, seperti itu. Nah, ini karena kata ganti kepemilikan, maka mine itu artinya milikku atau milik saya. Kemudian yours milikmu atau milik kamu. Kemudian kalau subjeknya we, maka kepemilikannya adalah ours, milik kita atau milik kami. Kemudian kalau mereka atau they jadi theirs, milik mereka. Kalau she menjadi hers, milik dia, perempuan atau miliknya. Kemudian he jadi his, miliknya. Kemudian it, its, miliknya juga, tapi untuk benda. Nah, tadi tertinggal you itu selain milikmu juga bisa artinya milik kalian. Jadi tergantung subjeknya seperti apa ya, mau tunggal atau jamak, tapi penggunaannya sama-sama yours. Nah, kita lihat contoh kalimatnya di sini. The book on the table is hers. Buku di atas meja itu adalah miliknya. Di sini hers itu merupakan possessive pronoun. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin kalian juga pernah dengar kata ini, I'm yours. Aku milikmu. Kemudian this photo card is mine. Photo card ini adalah milikku. Oke, seperti itu. Nah, untuk pembahasan di video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pembahasan nomor 3 dan seterusnya di video selanjutnya. Thank you very much for your kindly full attention. I hope you guys can get what I have explained. Once again, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.